Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku di mana saja Anda berada yang saya hormati. Perjalanan demi perjalanan negeri kita ternyata tidak terasa diobok-obok oleh kaum Balawi. Yang di Indonesia mereka mengatasnamakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Padahal mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Maka dari itu kami pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Ketua PWI LS Kabupaten Banjarnegara, mengajak kepada warga masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, mari kita bersama-sama kita jauhi para habaib-habaib yang mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, padahal mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Mereka adalah keturunan dari Yahudi yang dibawa oleh Belanda ke negeri kita. Mereka mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW dengan leluhurnya Ubaidillah. Ubaidillah di abad 9 sampai hari ini mereka tersambung dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau abad kitab sezaman, kitab abad 8, kitab abad 7, kitab abad 6, kitab abad 5, kitab abad 4 dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Karena apa? Ubaidillah pada abad 9 dicangkokkan atau mencangkokkan diri kepada Sayyid Ahmad Isa. Padahal Sayyid Ahmad bin Isa itu punya putra 3 di abad 8 sampai abad 4. Tapi abad 9 sampai hari ini Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai putra 4. Maka dengan kajian tesis Kiai Imaduddin, kami merapat dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kami merapat dengan Kiai Haji Muhammad Abbas Beliasi, bahwa Habib-Habib itu terbatalkan, bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Karena apa? Ubaidillah itu bukan dzurriyyah Rasulullah, karena mereka mencangkokkan atau dicangkokkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa, karena Sayyid Ahmad bin Isa punya putra 3, yaitu Sayyid Ali, Sayyid Muhammad, Sayyid Husain. Maka dengan kitab sejaman Sayyid Ahmad bin Isa punya putra 3, maka kalau Ba'alawi dia mengaku dzurriyyah Rasulullah SAW, mereka harus punya kitab sejaman, yaitu kitab abad 8, abad 7, abad 6, abad 5, abad 4. Ternyata sampai hari ini Rabithah Alawiyah atau kaum Ba'alawi, Habib-Habib, belum bisa mereka mengeluarkan kitab sejaman. Kalau kitab sejaman pun tidak bisa mengeluarkan, ada yang namanya tes DNA. Kalau tes DNA-nya kami Bani Jawa, menurut sejarah Jawa, kalau Jawa asli atau Jawa Dewi Pak, itu haplogrupnya adalah O, karena Bani Jawa ikut Bani Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dzurriyyah Rasulullah SAW adalah Bani Ibrahimiyah, Bani Ismailiyah, Bani Hasimiyah, mereka adalah haplogrupnya C, karena Bani Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Bani Hasimiyah, Bani Ibrahimiyah, Bani Ismailiyah. Siapa di negeri kita di Indonesia ini yang Bani atau dzurriyyah Rasulullah adalah Wali Songo. Karena ada yang namanya manuskrip
Wali Songo, mereka di antara keluarga-keluarga Wali Songo sudah banyak sekali yang tes DNA. Haplogrupnya mereka adalah C. Berarti resmi yang keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nduriyah di negeri ini, nduriyah di pribumi ini, nduriyah di kalangan kita adalah Wali Songo sampai anak cucunya. Itu adalah nduriyah Rasulullah SAW. Maka dari itu kami mengajak kepada warga masyarakat, saudara-saudara, jangan sampai kita terus dibodohi, dibohongi. Karena apa? Habib itu jelas bukan duriyah. Habib itu jelas putus bukan duriyah, apalagi duriyah. Dari kajian-kajian nasab, sejarah, tes DNA, Arab pun tidak nyangkol, apalagi duriyah Rasulullah SAW. Artinya apa? Habib itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia untuk ikut serta melawan orang-orang pribumi, melawan masyarakat Jawa Debipa, melawan masyarakat Nusantara supaya bisa menghancurkan masyarakat rakyat pribumi. Sehingga mereka dikenalkan oleh para penjajah Habib, para penjajah Belanda, Habib dikenalkan duriyah. Artinya kami ikut tesis Kiai Imaduddin bahwa Habib bukan duriyah. 1832 dibawa oleh Belanda, 1888 dibikin Mufti Batavia, tapi mereka adalah jongos-jongos antek Belanda. Kami berbicara dengan tesis ilmiah, kami berbicara dengan sejarah. Artinya apa? Monggo sareng-sareng jangan sampai kita meneruskan kebohongan-kebohongan mereka, kita dukung, kita ikuti, karena kebohongan akan membawa kehancuran kita semua. Maka dari itu monggo sareng-sareng kita jauhi yang namanya para habaib-habaib. Artinya jauhi ajaran apapun mereka, bukan ajaran-ajaran yang membuat kita menjadi tambah imannya, apalagi menambah ketakwaannya. Karena mereka di mana-mana membesar-besarkan mbah buyutnya, tapi dirinya tidak sedikit pun seperti perilakunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, artinya Habib jongos-jongos atak Belanda. Apa kita mau mengikuti antek-antek jongos Belanda? Pasti kita orang yang pintar, kita orang yang cerdas, jelas tidak mau. 1832, 1880-an ke sini, 1948 geger PKI. Siapa PKI itu? PKI adalah Musa Al-Munawar. Musa Al-Munawar adalah Arab Yaman, Habib dari Yaman. Artinya pencetus PKI di bumi tercinta ini adalah Arab Yaman yang diberi gelar Habib. Yang ramai yaitu di tahun 1965 D.A. Aidit adalah marga Aidit, Habib dari Yaman. Artinya cikal bakal jejak digitalnya mereka adalah kaum jongos Belanda, kaum antek Belanda. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan komunis, orang-orang yang mendirikan PKI adalah kaum Ba'alawi, oknum Habib dari Yaman. Milo monggo sarang-sarang warga masyarakat kita hindari, kita jauhi. Artinya acara apapun kami sebagai ketua PWI Kabupaten Banjarnegara menginstruksikan, mengajak kepada warga masyarakat khususnya pengurus dan anggota perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Acara apapun, jangan sampai acara apapun mendatangkan Habib, karena Habib bukan orang NU, NU bukan milik Habib.
Habib adalah organisasinya Robitoh Alawiyah. Kami warga masyarakat Indonesia, pemeluk agama Islam, mayoritas pemeluk agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah yang di Indonesia berdiri namanya ormas terbesar Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Habib bukan orang NU, NU bukan milik Habib. Artinya acara apapun kita sebagai umat Islam ala ahli sunnah wal jamaah, sebagai orang NU, mari kita mengajak para alim ulama kita, para alim ulama pribumi. Apalagi ada doktrin-doktrin para habaib, oknum habib. Mereka mengatakan yang penting mahabbah, memuliakan, ikut dengan para habib, mau dijamin surganya. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Ini adalah kesesatan-kesesatan yang luar biasa. Padahal konteks Al-Quran, konteks hadis, tidak ada yang semacam itu yang mereka gaung-gaungan di mana-mana. Konteks resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu barang siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah dan menjadi orang yang mulia adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan para habaib, bukan siapa-siapa, tapi orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kami mengajak saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita semua mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sebagai pribumi, sebagai warga masyarakat Indonesia, apalagi pemeluk agama Islam, khususnya di ala ahli sunnah wal jamaah, di organisasi NU, kok masih menjadi muhibin antek-antek Belanda, masih menjadi muhibin pecetus-pecetus komunis dan PKI. Na'udzubillahi min dalik. Tidak akan terjamin keimanannya, tidak akan terjamin ketakwanya, apalagi amal saleh, amal ibadahnya. Adanya cuman furuat, adanya cuman membesarkan mereka yang mereka tidak ada jejak digitalnya atau jejak perjuangannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mila monggo sareng-sareng kulon jenengan sedaya sami merenungi dengan renungan kita, mudah-mudahan kita semua diberi kesadaran oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Karena apa? Para habib-habib itu, oknum-oknumnya itu rata-rata membesarkan mbah buyutnya, tapi pertama membesarkan mbah buyutnya, dalam perjalanan berbicara mereka meninggalkan mbah buyutnya, yang dibesar-besarnya adalah kelompok-kelompok mereka. Supaya apa? Kelompok-kelompok mereka digungkungkan, kelompok-kelompok mereka dihormati, kelompok-kelompok oknum para habib mereka disembah-sembah. Sehingga kami sebagai tuan di negeri ini tidak terasa dijadikan budak. Naudzubillahi min dzalik. Mila monggo sareng-sareng kulon jenengan sedaya mulai saat ini, detik ini, kita tinggalkan para habaib, kita tinggalkan para kaum-kaum yang mengaku duriyah padahal mereka bukan duriyah. Kita kembali dengan para alim ulama, para kiai pribumi, karena perjuangan Islam di negeri ini adalah perjuangan para alim ulama. Negara Indonesia sampai hari ini berdiri dengan tegaknya, gemah lipah loh jinawi toto titi dalam adam ayam, sebab ada para alim ulama torekoh, sebab ada para alim ulama pondok pesantren, sehingga negara Indonesia sampai hari ini Allah memberi kebarokahan dan keberkahan sampai kita semua, anak cucu kita bisa merasakan karena perjuangannya para alim ulama pribumi, para alim Nusantara, bukan perjuangannya para kabib-kabib yang mereka membesar-besarkan leluhurnya, yang mereka membesarkan dirinya, padahal tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Warga masyarakat Indonesia,
kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka kami mengajak, mengharap mudah-mudahan dengan adanya polemik nasab ini kita menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang cerdas. Artinya apa? Dengan sejarah 1832, 1888, 1948, 1945, mereka adalah jejak digital yang hitam semua. Kalau sudah jejak digitalnya sudah hitam semua, pribahasa Jawa, wong Jawa ngendikaken kacang ora ninggal lanjarane. Cara pribahasa Jawa ngendikaken wong anake penjajah ya tetep kaya penjajah. Anake jongos-jongos penjajah ya mesti ketretepan kaya jongos Belanda. Anaknya jongos-jongos Belanda, komunis PKI tidak akan keluar dari itu semua. Maka dari itu, monggo sarang-sarang. Kita teruskan ukhuwah Islamiyah, kita teruskan persaudaraan, persatuan dan kesatuan negara kita, supaya negara kita semakin lama semakin maju, semakin lama semakin mulia warga masyarakat rakyat Indonesia, karena selalu iman dan takwa kepada Allah SWT. Dengan itu, monggo sareng-sareng kula njenengan sedaya selalu mempelajari sarengat-sarengat tuntunan agama Islam yang berpedoman Al-Quran, hadis, ijma' qiyah yang dibawa dan diamalkan oleh Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Secara umum, Islam mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, insya Allah pasti diberi keselamatan dan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Habib sampai hari ini ngaku keturunan Kanjeng Nabi, udu ngaku-ngaku. Nek ngaku-ngaku berarti goroh utawa tukang lombo. Apa iya kula jenengan sedaya kok arep melu tukang lombo? Habib ngaku-ngaku bahwa perjuangan Indonesia, pahlawan Indonesia Habib. Berarti sejarah Nusantara, sejarah perjuangan sudah mulai dibelokkan oleh kaum Ba'alawi atau Habib. Padahal sejarah perjuangan Republik Indonesia adalah pahlawan nasional, semuanya adalah pribumi. Duriah Rasulullah SAW, karena mereka adalah anak cucunya Wali Songo, mereka adalah anak cucunya dari kerajaan dan keraton. Tidak ada sama sekali jejak perjuangannya para Habib-Habib yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sejarah sudah dibelokkan bahwa lagu Indonesia Raya Habib yang mengarang, bohong. Mereka adalah pembohong-pembohong yang sangat luar biasa. Lagu Indonesia Raya yang mengarang, yang mencetuskan adalah pahlawan nasional, pahlawan pribumi. Kemerdekaan 1945 bertepatan pada tanggal 17 Agustus, harinya itu hari Jumat, adalah yang memutuskan adalah para ahli ulama, muasis Nahdlatul Ulama, panjenenganipun Al-Arif Billah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itulah mereka yang memberi instruksi kepada Bung Karno supaya kemerdekaan diumumkan pada hari Jumat tanggal 17. Bukan para Habib yang memutuskan, bukan para Habib yang berencana, tanggal 17 kemerdekaan Habib yang mengusulkan. Garuda Pancasila diakui oleh Habib bahwa Garuda Pancasila simbol negara kita adalah Habib yang mencetuskan. Bukan. Burung Garuda Pancasila sebelum adanya NKRI, yaitu Nusantara, sebelumnya Nusantara adalah Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu di zamannya kerajaan seperti zamannya kerajaan Jenggala, zamannya kerajaan Majapahit, sampai Mataram, mereka burung Garuda menjadi simbol kebesaran negara.
Sehingga Republik Indonesia Merdeka, burung Garuda Pancasila menjadi simbol negara kita, Republik Indonesia. Merah putih pun diakui bahwa yang mencetuskan lambang bendera merah putih adalah para habaib-habaib. Semua itu bohong. Sebab apa? Sebelum NKRI, sebelum Republik Indonesia, merah putih sudah menjadi bendera kebesaran kerajaan-kerajaan. Sehingga 1945 merdeka, lambang kebesaran bendera kita adalah merah putih. Merah gagah berani pribumi, putih dengan kesucian, dengan keikhlasan. Maka orang-orang pribumi, masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang keturunan gagah berani dan suci dalam perjuangan. Artinya apa? Semua perjuangan kita, semua perjuangan pribumi, semua perjuangan pahlawan nasional bukan bertendensi apapun. Mereka hanya menginginkan satu, negara kita, negara yang merdeka, negara yang bermartabat. Milo monggo sareng-sareng kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kula wangsuli malih kita jauhi para habaib-habaib dengan doktrin mereka. Kita tinggalkan. Kalau kita berbicara hormat menghormati, itu konsep Islam, konsep kami. Hormat menghormati itu kewajiban kami atau kita. Tapi kalau kita disuruh seperti meyakini duriah, itu bukan duriah. Kita disuruh menjadi muhibin, apapun yang mereka minta, apapun yang mereka katakan kita mengikuti. Jangan sampai kita teruskan, karena mereka mengajak kebohongan, mereka mengajak kesesatan, mereka mengajak kerusakan kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dengan riwayat cerita Ubaidillah, kula wangsuli malih, Habib-habib niku nyangkok ke Ubaidillah abad 9 sampai hari ini nyangkok abad 8 mereka mboten artine napa. Kula paring ngertos estu 100% bahwa Habib utawa kaum Ba'alawi bukan duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ikut tesis Kiai Imaduddin, kami merapat dengan Kiai Imaduddin, sudah terbentuk ormas terbesar di Indonesia sehabisnya NU, yaitu PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Harus kita hindari, harus kita tinggalkan, jangan sampai kita mendukung atau apalagi mengikuti bahwa Habib Nduriyah. Kalau kita mengikuti mendukung bahwa mereka Nduriyah padahal mereka palsu, maka kita melanggar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, laisa min rajulid danga illi ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu ila kafaro wa manid danga qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa minan nar. Nggak ngertosipun barang siapa menasabkan ke bapaknya padahal tahu dia bukan bapaknya atau walinya, wa huwa ya'lamuhu ila kafaro, kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Wa manidanga qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawa minan nar. Barang siapa yang menasabkan kepada nasabnya padahal mereka bukan nasabnya, maka bersiap-siaplah mereka, neraka tempatnya, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tesisnya Kiai Imaduddin kita kaji, kita renungi, kita ikuti, sehingga kita semua sudah tahu Ba'alawi atau kaum Habib bukan Nduriyah,
Maka barang siapa yang mendukung dan percaya bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW, sama saja mereka mendukung dan ikut ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kami tidak mau, walaupun kami pasti masuk neraka, tapi kami secara akal-akalan tidak mau, karena kami tahu mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Artinya apa? Kami warga masyarakat Indonesia pemeluk agama Islam al-ahli sunnah wal jamaah, kami menolak bahwa para habaib bukan dzurriyyah. Kami tidak rugi, mereka pun tidak rugi. Maka dari itu nuwun sewu para habaib kaum Balawi sing legowo, diterima apa adanya. Artinya napa? Oh, aku dzurriyyah Rasulullah, enggak apa-apa. Tidak masalah, yang penting kami mengamalkan syariat tuntunan agama Islam, kami hidup ikut serta dengan warga masyarakat Indonesia. Kami menerima sebagai warga masyarakat Indonesia. Tidak akan membeda-bedakan kasta, tidak akan membeda-bedakan antara dzurriyyah atau tidak dzurriyyah. Yang penting kita di bumi negara kita yang aman sentosa, mari kita tegakkan bumi Indonesia dengan keamanan selanjutnya, dengan kemuliaan yang ada di bumi kita jalankan. Insya Allah hidup kita selalu mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda sebagai para habaib, Anda selalu membesarkan diri sebagai dzurriyyah, padahal Anda bukan dzurriyyah, tunggu saat dan kehancuran Anda, tunggu saat pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Barang hak tidak bakalan dikalahkan, tapi barang batil ditutupi, dikuatkan sebagaimana kekuatannya, pasti hancur karena melawan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu kami mengajak saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita laksanakan syariat tuntunan agama Islam dengan kita ikut serta nderek para alim ulama, membela para alim ulama, mendukung perjuangan para alim ulama, kita nyecap atau mengambil ilmunya para alim ulama. Insya Allah hidup kita selalu tambah keimanannya, tambah ketakwaannya, tambah amal ibadahnya. Karena apa? Karena semua amal ibadah, iman, takwa itu ada di ilmu agama. Tapi mereka kaum para habaib, kaum Balawi di mana-mana tidak seperti para alim ulama. Mereka membawa ilmu, mengajarkan ilmu kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada lingkungannya, itu para alim ulama. Tapi para habaib, oknum-oknum mereka di mana-mana yang dibawa cuman dzurriyyah. Artinya cuman menjual nasab, padahal mereka nasab palsu. Maka dari itu kami mengajak warga masyarakat Kabupaten Banjarnegara umumnya di negara kita, mari kita hindari, mari kita jauhi. Karena apa? Mereka adalah merusak akidah dan keyakinan kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semua selalu mendapat bimbingan, taufik, hidayah, inayah, rahmat, syufatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mau membuat kerusakan-kerusakan di bumi ini, kita semua dijauhkan. Mereka-mereka yang dengan sengaja atau mereka belum sadar bikin kerusakan di bumi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin.